Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga ini, Ibu Dep-Dep akan jelasin wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyimak ya, dan jangan lupa subscribe, like, and komen di kolom komentar. Terima kasih. Pada materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kalian akan diajak untuk mengenal wilayah negara Indonesia secara lebih spesifik. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian dapat menguraikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai seorang peserta didik. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar peta negara Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa negara Indonesia dikelilingi oleh lautan. Karena itu, negara Indonesia disebut dengan negara maritim. Kalian lihat, semuanya warna biru mengelilingi negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia juga terdiri dari pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan masih banyak pulau-pulau lainnya, bahkan lebih dari 1000 pulau. Oh iya, masih ingat nggak materi unsur-unsur negara? Salah satunya unsur negara itu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, menurut kalian, kalau nggak ada wilayah, bisa nggak sih disebut negara? Kata si Suka, tidak. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut Ibu Dep-Dep, ya jelas nggak bisa dong. Karena negara tanpa wilayah, masyarakatnya mau tinggal di mana? Warga negaranya mau tinggal di mana? Ya nggak? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah kesatuan Republik Indonesia itu dibagi menjadi 3, wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Sekarang kalian ada di wilayah daratan, lautan, atau udara? Kalau Ibu Dep-Dep ada di wilayah daratan, tapi dekat juga dengan wilayah lautan. Coba deh dilihat pada peta ini. Wilayah negara Indonesia terdiri daratan, lautan. Kira-kira kalian tinggal di daerah mana nih? Kalau Ibu Dep-Dep di daerah Banten. Nah, sekarang kalian lihat juga ada beberapa gambar bendera. Dijelaskan di sini bahwa negara Indonesia itu berbatasan juga dengan negara-negara lain seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Palau, dan India. Nah, tadi Ibu Depim sempat menjelaskan nih bahwa perbatasan negara Indonesia itu dekat dengan Pulau Palau. Nah, kalau Pulau Palau, ada yang udah pernah ke sana nggak? Nah, kalau belum ada yang pernah ke sana, Ibu Depi cara melihatkan gambarnya aja ya. Jadi, Pulau Palau itu hampir mirip dengan Raja Ampat, di mana Pulau Palau ini terdiri dari pulau-pulau yang hampir sama, mirip sekali dengan Raja Ampat. Ada yang udah ke Raja Ampat? Semoga kalian bisa ke Raja Ampat ya. Baiklah, kita akan mulai bahas. Apa sih wilayah daratan itu? Wilayah daratan adalah wilayah yang berupa tanah luas di mana dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang tinggal di suatu negara tersebut. Bahkan bukan hanya warga negaranya aja, tapi warga negara lain juga bisa tinggal di sebuah negara tersebut. Oh iya, menurut kalian pulau mana sih yang daratannya paling luas di Indonesia? Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Sumatera? Ayo yang mana? Atau Papua? Nanti jawabannya bisa di kolom komentar ya.
Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai wilayah perairan. Apakah wilayah perairan itu? Wilayah perairan adalah kawasan suatu negara di mana terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yuk kita bahas lebih rinci lagi wilayah perairan. Untuk wilayah perairan, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, itu dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona eksklusif. Untuk zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, di mana kedalaman landasan kontinen ini kurang dari 150 meter. Landas kontinen ini diukur dari garis dasar yang paling jauh 200 mil laut. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut atau garis dasar pada ZEE. Negara-negara pantai mempunyai hak yurisdiksi. Kira-kira yurisdiksi itu apa? Oke, boleh kalian tanya di kolom komentar. Selanjutnya yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Di sebelah utara ini Indonesia berbatasan dengan negara apa aja sih? Itu ada Malaysia, ada Singapura, terus apa lagi ya? Coba jawab di kolom komentar. Sekarang batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Perlu kalian ketahui bahwa tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Provinsi Papua itu berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, Fai, dan Sandaun. Ada yang udah pernah nih ke Papua? Pasti udah pernah lihat Samudra Pasifik dong. Dan untuk wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Timur Leste. Bisa kalian lihat nih di sini videonya digambar itu Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste. Timur Leste ini dulunya adalah bagian dari negara Indonesia, tapi sekarang sudah memisahkan diri. Jadi setelah kalian mengamati pertanyaannya nih dari Bu Devi, berapa jumlah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan lautan di Indonesia? Ayo dijawab. Jawabannya bisa di kolom komentar ya. Nanti Bu Devi like. Karena Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara seperti negara Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, maka Indonesia bersama negara-negara ini membentuk sebuah perkumpulan negara yaitu Asia, negara ASEAN. Setiap negara itu punya perbatasan. Mengapa perlu batas suatu wilayah? Batas wilayah itu sangat penting anak-anak, karena untuk keamanan dan kedaulatan suatu negara tersebut dalam segala bentuknya, baik pemanfaatan kekayaan alam, baik darat maupun laut. Jadi nggak sembarangan ya.
Indonesia sendiri memiliki perbatasan. Kenapa sih Indonesia harus membatasi wilayahnya? Karena Indonesia itu dinilai sangat rawan terhadap adanya faktor dari luar, di mana faktor dari luar ini rawan ilegal, baik rawan ilegal national crime, logging, fishing, trafficking, maupun trading. Kalau tadi faktor dari luar, sekarang faktor dari dalam. Kenapa Indonesia harus membatasi? Di mana karena kurangnya sarana prasarana infrastruktur, dan yang kedua adalah tingkat pendidikan sumber daya manusianya masih rendah. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda harus tetap semangat agar sumber daya manusianya lebih tinggi lagi dalam segala bidang. Baiklah, akhirnya sudah selesai Ibu Depep menjelaskan materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena materi kita adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Ibu Depep akan menyanyikan sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke.